Hai guys, jadi kembali lagi di video aku. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Lucia Odilia Berianduli, NPM 190802086. Aku mahasiswa Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Oke, jadi di video kali ini aku punya gambar poster. Isi gambar poster ini adalah tentang pengelompokan makhluk hidup menurut Robert Whittaker. Sebelum kita lebih jauh mengenal tentang pengelompokan makhluk hidup menurut Robert Whittaker, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengelompokan atau pengklasifikasian makhluk hidup dan tujuannya. Jadi pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup itu merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengelompokkan atau menggabungkan makhluk hidup berdasarkan persamaan morfologi, anatomi, fisiologi, perilaku, hingga kekerabatan genetikanya. Untuk tujuannya sendiri, itu adalah untuk memudahkan kita mengenali, membandingkan, dan mempelajari tentang makhluk hidup itu sendiri. Jadi seperti yang tadi aku bilang, di poster ini aku udah punya beberapa spesies yang udah aku kelompokkan berdasarkan pengelompokan makhluk hidup menurut Whittaker. Jadi pengelompokan makhluk hidup menurut Whittaker itu terbagi menjadi 5 kerajaan makhluk hidup. Kerajaannya itu antara lain kerajaan Animalia, Plantae, Monera, Protista, dan Fungi. Yang pertama kita ke kerajaan Animalia terlebih dahulu. Untuk kerajaan Animalia ini, ciri utamanya adalah makhluk hidup di dalam kerajaan ini tidak dapat membuat makanan sendiri. Kemudian berdasarkan kepemilikan tulang belakangnya, kerajaan Animalia ini dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu Avertebrata, di mana hewan yang masuk dalam kelompok ini tidak mempunyai tulang belakang, dan kelompok Vertebrata, yaitu hewan yang mempunyai tulang belakang. Jadi dari spesies yang ada ini, yaitu ada spesies belalang, ikan lele, kupu-kupu, sama cacing tanah. Dari keempat spesies ini, yang masuk ke dalam kelompok Avertebrata atau kelompok hewan yang tidak mempunyai tulang belakang itu adalah belalang, cacing tanah, dan kupu-kupu. Sedangkan yang masuk dalam kelompok vertebrata atau hewan yang mempunyai tulang belakang itu hanya ikan lele. Oke, kita lanjut ke kerajaan Plantae. Ciri khas atau ciri utama dari kerajaan ini adalah makhluk hidupnya mampu membuat makanan sendiri, yaitu dengan cara berfotosintesis. Sama seperti Animalia tadi, kerajaan Plantae ini dibagi menjadi 2 kelompok besar juga, yaitu tumbuhan berpembuluh, di mana itu terdiri dari golongan lumut, dan kelompok tumbuhan tidak berpembuluh yang terdiri dari tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Di sini ada 4 spesies yang udah aku kelompokkan tadi, yaitu ada pepaya, melinjo, lumut hati, dan
Kamboja. Nah, dari keempat spesies ini, yang masuk dalam golongan tumbuhan berpembuluh itu adalah lumut hati, sedangkan yang masuk dalam golongan tumbuhan tidak berpembuluh itu adalah pepaya, Kamboja, dan melinjo. Dari kerajaan Animalia dan Plantae ini ada perbedaannya, teman-teman. Nah, perbedaannya itu tidak hanya terletak dari ciri utama, di mana Animalia itu tidak dapat membuat makanan sendiri, sedangkan Plantae itu dapat membuat makanan sendiri. Tetapi ada pembeda lagi di antara kedua kerajaan ini, yaitu terletak pada dinding sel, di mana semua makhluk hidup yang masuk dalam kerajaan Plantae itu memiliki dinding sel, sedangkan yang masuk dalam kerajaan Animalia itu tidak semua memiliki dinding sel. Oke, selanjutnya kita ke kerajaan Monera terlebih dahulu ya. Nah, untuk kerajaan Monera ini itu makhluk hidupnya merupakan makhluk hidup yang sangat kecil atau mikroskopis. Nah, ciri utama dari kerajaan ini adalah bersel satu dan selnya itu tidak mempunyai membran inti atau yang sering disebut prokariotik. Nah, ciri ini sekaligus menjadi pembanding atau pembeda antara kerajaan Monera dan kerajaan Animalia, di mana Animalia itu merupakan kerajaan dengan ciri yaitu makhluk hidupnya bersel banyak atau multiseluler dan memiliki membran inti atau eukariotik. Nah, untuk makhluk hidup yang tergolong ke dalam kerajaan Monera ini itu adalah bakteria dan alga biru. Nah, di sini ada tiga spesies dari kerajaan Monera, yaitu ada Bacillus antharcis, kemudian ada Lactobacillus bulgaricus dan Escherichia coli. Nah, ketiganya kan tergolong bakteri. Nah, tapi aku mau jelasin tentang salah satu bakteri yang mana dia itu merupakan bakteri yang tergolong bakteri baik, dimana dia itu menguntungkan bagi manusia, yaitu Escherichia coli, dimana bakteri Escherichia coli ini itu tinggal di dalam usus besar manusia dan berfungsi untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat dan juga berperan dalam proses pencernaan makanan. Nah, dia juga berperan dalam proses pembusukan sisa-sisa makanan dalam usus besar dengan cara memproduksi vitamin K. Oke, selanjutnya kita ke kerajaan Protista. Nah, untuk kerajaan Protista sendiri, ini merupakan kerajaan yang mirip dengan kerajaan Monera. Walaupun ada kemiripan, tetapi tetap saja ada perbedaan di antara kedua kerajaan itu, yang mana perbedaannya terletak pada membran inti. Jadi, kerajaan Protista itu memiliki membran inti atau eukariotik. Tapi, Protista ini ada banyak sekali ragamnya, yang mana itu ada Protista yang bersel satu dan ada juga Protista yang bersel banyak. Ada lagi Protista yang sifatnya itu menyerupai hewan, dalam arti tidak dapat membuat makanan sendiri ya teman-teman. Nah, jadi Protista yang menyerupai hewan itu sering disebut Protozoa. Kemudian ada juga Protista yang sifatnya itu menyerupai tumbuhan. Nah, Protista yang menyerupai tumbuhan itu disebut alga. Nah, di sini ada 3 spesies Protista, yaitu Amoeba proteus,
Trypanosome gambiens dan alga merah. Nah, di sini yang termasuk dalam kelompok protista yang mirip tumbuhan itu adalah alga merah, dan yang termasuk dalam kelompok protista yang mempunyai sifat mirip dengan hewan atau disebut dengan protozoa itu adalah amoeba proteus dan Trypanosome gambiens. Oke, selanjutnya kita ke yang terakhir, yaitu kerajaan fungi. Nah, di sini ciri utama dari kerajaan fungi adalah fungi itu tidak dapat berfotosintesis, teman-teman. Tapi jadi dia memperoleh makanan itu bukan melalui fotosintesis, melainkan dengan cara yang berbeda, yaitu dia itu mengeluarkan sejenis zat yang membuat sisa makhluk hidup itu dapat terurai. Kemudian dia bisa makan dan bertahan hidup. Nah, jadi itu dalam kerajaan fungi ini ada 5 filum besar, yaitu yang diantaranya itu Ascomycota, Basidiomycota, Zygomycota, Mycophycopita, dan Deuteromycota. Nah, di sini di poster ini ada 3 spesies dalam kerajaan fungi. Nah, dalam kerajaan fungi ini yang 3 spesies ini diantaranya itu adalah jamur merang, jamur shiitake, dan Rhizopus oryzae. Nah, berdasarkan film tadi, Rhizopus oryzae itu masuk dalam film Zygomycota, sedangkan jamur merang dan jamur shiitake itu masuk dalam film Basidiomycota, teman-teman. Aku mau jelasin 3 spesies dalam kerajaan fungi ini itu tidak bersifat parasit, tetapi mereka tuh menguntungkan bagi manusia loh, dimana Rhizopus oryzae ini dia berperan dalam pembuatan tempe, sedangkan jamur merang ini merupakan salah satu jamur yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian untuk jamur shiitake sendiri, ini merupakan salah satu jamur yang mempunyai khasiat tersendiri, yang mana khasiat tersebut dapat berperan dalam menyembuhkan penyakit pada manusia. Nah, sekian dari video aku. Oh iya, ini kan poster sebenarnya temanya itu tentang ajakan untuk kita semua agar tetap mencintai dan melestarikan kekayaan alam yang ada ini. Jadi kita kan tadi udah tahu banyak makhluk hidup yang tidak hanya bersifat parasit, tetapi ada yang menguntungkan. Jadi oleh karena itu ayo kita sama-sama mencintai dan tetap lestarikan kekayaan alam ini demi kelangsungan hidup kita semua ke depannya. Gitu. Jadi sekian dari video aku. Kalau ada salah, mohon maaf dan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.